Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Ratu Alina Larasati. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah yang super menarik, yaitu tentang Daulah Mughal. Kalian pasti pernah dengar kan? Kerajaan Islam yang pernah berjaya di India ini punya cerita yang keren banget loh. Yuk simak. Jadi, Daulah Mughal itu didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, atau yang lebih dikenal dengan nama Babur. Dia ini keturunan dari Timur Leng dari pihak ayah dan Genghis Khan dari ibu. Kebayangkan darah penakluknya kental banget kayak campuran bensin sama oli. Meledak. Awalnya, Babur ini penguasa wilayah kecil di Fergana yang sekarang ini menjadi Uzbekistan. Tetapi karena ambisinya besar, dia pengen banget memperluas wilayah kekuasaannya. Akhirnya, dia berhasil menaklukkan Delhi pada tahun 1526 dan mendirikan Daulah Mughal. Keren kan? Dari penguasa daerah langsung jadi sultan. Mantap! Setelah Babur, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa tokoh hebat lainnya. Siapa saja mereka dan kenapa mereka yang menggantikan? Yang pertama yaitu Humayun. Sebagai anak sulung Babur, Humayun secara resmi menjadi pewaris tahta. Meskipun sempat terusir, kegigihannya merebut kembali tahta menunjukkan bahwa ia memang pantas menjadi penerus ayahnya. Sempat jatuh bangun seperti roller coaster. Selanjutnya yaitu Akbar. Akbar naik tahta di usia muda setelah kematian ayahnya yaitu Humayun. Meskipun awalnya masih di bawah bimbingan walinya Bayram Khan, Akbar menunjukkan kecerdasan dan kemampuan kepemimpinannya yang luar biasa. Kebijakannya yang toleran dan keberhasilannya yang memperluas wilayah kekuasaan Mughal menjadikannya salah satu raja terbesar dalam sejarah India. Nah, ini baru namanya raja. Pinter, toleran, wilayahnya luas lagi. Perfect. Yang ketiga yaitu Jahangir. Jahangir adalah putra Akbar. Meskipun tidak secerdas ayahnya dalam urusan pemerintahan, Jahangir tetap melanjutkan banyak kebijakan positif Akbar. Kecintaannya pada seni dan budaya juga membawa warna tersendiri bagi Daulah Mughal. Dilanjut oleh putra Jahangir yaitu Shah Jahan. Masa pemerintahan Shah Jahan ini dianggap sebagai puncak kejayaan Mughal dalam bidang arsitektur. Kemampuannya membangun bangunan-bangunan megah seperti Taj Mahal menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang visioner. Yang terakhir yaitu Aurangzeb. Aurangzeb naik tahta setelah mengalahkan saudara-saudaranya dalam perang saudara. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang kuat dan soleh, tetapi juga kontroversial. Nah, ini dia nih yang bakal bikin cerita jadi seru. Disinilah cerita mulai sedikit kelam. Bayangin, Aurangzeb ini sosok yang kuat dan punya keyakinan yang teguh. Dan dia pengen banget Daulah Mughal jadi kerajaan Islam yang lebih taat. Tapi, sayangnya cara dia mewujudkan impiannya ini justru yang jadi bumerang. Aurangzeb mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang ketat berdasarkan hukum Islam. Dia melarang musik dan seni di istana, mengenakan pajak khusus pada non-muslim, dan menghancurkan beberapa kuil Hindu. Kebijakan-kebijakan ini meskipun niatnya baik, justru membuat banyak rakyat Mughal yang non-muslim merasa tidak senang dan tertindas. Ya iyalah, siapa juga yang mau dipajakin dan dilarang ini itu. Selain itu, Aurangzeb juga terlalu fokus pada peperangan untuk memperluas wilayah selatan India. Peperangan ini memang berhasil memperluas wilayah Mughal, tapi juga menguras kas kerajaan dan melemahkan kekuatan militer. Setelah Aurangzeb meninggal, penerusnya tidak memiliki kemampuan dan kekuatan seperti dirinya. Konflik internal semakin merajalela, pemberontakan terjadi di mana-mana, dan kerajaan kecil mulai melepaskan diri dari kekuasaan Mughal. Daulah Mughal pun mulai kehilangan kendali atas wilayahnya dan perlahan-lahan menuju keruntuhan. Konflik yang pertama yaitu perebutan kekuasaan antar anggota keluarga kerajaan semakin sering terjadi. Hal ini bikin stabilitas kerajaan terganggu. Yang kedua, banyak wilayah yang memberontak karena merasa tidak puas dengan pemerintahan Mughal. Yang ketiga, Daulah Mughal diserang oleh bangsa-bangsa asing seperti India dan Persia. Yang terakhir, kebijakan Aurangzeb yang terlalu ketat membuat banyak rakyat tidak senang. Puncaknya, pada tahun 1857, Daulah Mughal resmi dibubarkan oleh Inggris.
Sedih banget ya, tamat deh riwayat kerajaan Mughal. Dari Babur yang penuh ambisi hingga Aurangzeb yang kontroversial, Daulah Mughal adalah potret kompleksitas sejarah. Semoga kisah ini membuat kita lebih menghargai warisan peradaban Islam di India dan belajar dari kesalahan masa lalu. Jangan lupa, sejarah bukan cuma tentang tanggal dan nama, tetapi juga tentang nilai-nilai dan pelajaran yang bisa kita ambil untuk masa depan. Jadi, jangan sampai kita kayak Aurangzeb ya, niatnya baik tapi caranya salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.